melindungi atau memenuhi. Kita kembali lagi terkait dengan PMK. Lalu langkah apa lagi yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi virus PMK ini? Mau tidak mau, perlakuan kepada PMK, penyakit mulut dan kuku ini harus sama atau persis dengan apa yang dilakukan pemerintah ketika penanggulangan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin. Saya adalah tenaga ahli fraksi, khususnya di POX 4 DPR RI, yang menangani terkait dengan perikanan kelautan, kemudian pertanian, dan juga kehutanan dan lingkungan hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba beropini terkait dengan wabah yang sama-sama kita ketahui saat ini, ya, khususnya di dunia peternakan kita, yaitu wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sekian banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa PMK ini tiba-tiba hadir kembali di Indonesia atau muncul kembali di Indonesia setelah lebih dari 30 tahun yang lalu dinyatakan Indonesia adalah negara yang bebas PMK. Indonesia sebenarnya telah dinyatakan bebas PMK tepatnya pada tahun 1990 yang dinyatakan secara resmi oleh Lembaga Kesehatan Hewan Dunia. Nah, Indonesia dinyatakan bebas PMK. Namun belakangan ini PMK kembali mewabah. Pertama kali ditemukan di Aceh dan di Jawa Timur, yang menyerang di sejumlah peternakan milik rakyat, peternakan rakyat. Saat ini info terakhir yang kita dapatkan dari Kementerian Pertanian, virus PMK ini telah menyebar ke 19 provinsi di Indonesia, dan apabila tidak ada upaya oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus dari PMK ini, maka kita khawatirkan akan menyerang di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, mengapa PMK ini sedemikian mengkhawatirkan? Sama-sama kita ketahui bahwa PMK ini adalah semacam virus yang memiliki sifat airborne disease, yaitu menyebar melalui udara, dan menurut para ahli, virus PMK ini menyebar lebih cepat daripada virus COVID-19, sehingga membutuhkan penanganan yang memang tidak kalah daripada apa yang dilakukan pemerintah terhadap virus COVID-19. Bahkan isunya saat ini pemerintah telah membentuk Satgas PMK yang memang berada langsung di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Pertanyaan selanjutnya, mengapa PMK ini tiba-tiba muncul begitu saja ya? Seperti tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba PMK ini muncul. Ternyata setelah kita dalami, setelah kita teliti lebih dalam, bahwa adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu menyebabkan potensi daripada masuknya virus PMK ini menjadi semakin terbuka. Salah satunya adalah adanya peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 yang secara resmi merubah pola importasi hewan dan produk hewan. Itu yang sebelumnya adalah country base menjadi zona base. Sebelum lebih lanjut, saya coba menjelaskan terkait dengan apa sih country base dan apa sih zona base. Country base itu adalah negara yang resmi dinyatakan bebas oleh PMK. Tidak ada kejadian PMK di negara tersebut. Sedangkan zona base adalah salah satu negara yang dinyatakan belum bebas PMK, namun di suatu zona dalam negara tersebut, bisa saja provinsi atau kabupaten, itu dinyatakan bebas PMK. Pada dasarnya, importasi berbasis pada country base maupun zona base itu tidak dipermasalahkan, baik oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, OIE, dan juga Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Tidak ada masalah apakah suatu negara mengambil kebijakan untuk impor dari negara yang country base maupun dari zona base. Namun yang jadi permasalahan di Indonesia adalah terkait dengan perlindungan yang selama ini dipegang kendalinya oleh karantina. Nah, ini adalah masalah klasik di Indonesia, bahwa karantina saat ini tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya.
Posisi karantina itu seperti lembaga kelas 2 di border kita. Ya, padahal kalau kita melihat undang-undang terkait dengan karantina ini, ya, bahwa karantina itu memiliki posisi yang sejajar dengan imigrasi, kemudian bea dan cukai. Walaupun pada prakteknya karantina seperti kelas 2. Sehingga apa yang kita takutkan terkait dengan bioterorisme, biopiracy, ancaman-ancaman lainnya, itu Indonesia sangat rentan terhadap hal-hal tersebut. Inilah yang menjadi persoalan terkait dengan masuknya PMK di dalam negeri. Padahal dalam Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, jelas sekali bahwa salah satu asas terkait dengan karantina itu adalah asas perlindungan kedaulatan. Adanya PMK ini secara tidak langsung telah mengancam kedaulatan, khususnya kedaulatan pangan kita. Ya, karena saat ini telah menyerang sejumlah peternakan milik rakyat, ya. Dan kita ketahui bahwa mayoritas peternakan di Indonesia adalah peternakan rakyat yang merupakan hidup dan mati para peternak kita. Kemudian, langkah apa sih yang harus diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi hal ini? Tentu saja adanya evaluasi terkait dengan kebijakan importasi hewan dan produk hewan. Ini harus menjadi catatan, ya, bagi semua stakeholder yang terkait ini. Ya, apakah kita masih harus, ya, mengimpor dari negara-negara yang belum dinyatakan bebas oleh PMK? Bagi saya pribadi, ya, pemerintah sudah harus mengambil kebijakan itu. Ya, walaupun resikonya adalah akan ada monopoli harga dari negara-negara yang bebas PMK. Tetapi dengan alasan perlindungan kedaulatan nasional, saya kira model importasi dari negara yang sepenuhnya bebas PMK ini harus mutlak diambil oleh pemerintah. Kemudian kebijakan yang kedua, adanya kebijakan terkait dengan peternakan nasional. Peternakan nasional saat ini betul-betul berada pada titik nadir. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, peternakan dalam negeri saat ini itu tidak mampu untuk melindungi atau memenuhi. Kita kembali lagi terkait dengan PMK. Lalu langkah apa lagi yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi virus PMK ini? Mau tidak mau, perlakuan kepada PMK, penyakit mulut dan kuku ini harus sama atau persis dengan apa yang dilakukan pemerintah ketika penanggulangan COVID-19. Adanya vaksinasi, ya, kemudian pengobatan, pembangunan instalasi karantina, dan lain sebagainya, ini harus langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Ya, jika tidak, maka penyebaran dari virus ini itu akan sulit kita kendalikan. Lalu dari mana anggarannya? Saat ini Kementerian Pertanian bersama dengan Komisi 4 DPR RI sedang membahas, ya, anggaran 4,4 triliun, jumlah yang sangat besar, untuk vaksinasi, kemudian juga pengobatan, dan ganti rugi, ya, kepada hewan ternak yang akan dimusnahkan oleh pemerintah jika terbukti menyerang hewan ternak kita. Namun, anggaran yang besar itu tentu saja harus dibarengi dengan perencanaan yang matang oleh kementerian agar tepat sasaran dan mampu mengatasi penyebaran dari PMK ini sehingga mengurangi potensi kerugian yang diterima oleh negara. Terakhir, langkah yang harus diambil pemerintah adalah menurut saya adalah bagaimana mengevaluasi mekanisme impor. Bahkan lebih tegas lagi, bukan saja mengevaluasi tetapi mencari adanya potensi pelanggaran impor yang saat ini di dalam undang-undang karantina itu memiliki delik. Kita ketahui bahwa impor itu memiliki syarat. Sehingga dengan adanya penyebaran PMK saat ini, berarti diduga atau bisa diduga ada potensi pelanggaran tentang kekarantinaan. Nah, inilah yang harus dicari oleh penyidik, ya. Penyidik, sehingga kerugian negara ini ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai karena kerakusan oligarki, ya, yang mengambil peluang dari importasi produk hewan ini tanpa mematuhi mekanisme yang sudah diatur dalam metodologi importasi hewan. Ini yang harus dicari oleh pemerintah. Terakhir, teman-teman sekalian, sekarang kan sudah ini menjadi kekhawatiran yang hampir di semua daerah yang kami kunjungi itu menyampaikan kekhawatiran. Karena apa? Karena penyakit mulut dan kuku ini menyebabkan kerugian, bahkan
kami mendengar tadi ketika rapat dengan Kementerian Pertanian, ada perusahaan yang semua susu perahnya mati karena adanya virus ini. Ini merupakan kerugian yang luar biasa. Belum lagi kita berbicara soal kerugian yang dialami oleh peternak rakyat. Ya. 1 ekor sapi mereka mati saja akibat PMK, ini seperti kiamat bagi mereka. Pemerintah harus hadir dan memberikan perlindungan. Idul Adha adalah momen hari raya bagi umat Islam yang sangat dimuliakan. Pemerintah harus segera hadir menyampaikan atau memberikan pencerahan ya, agar masyarakat kita, peternak kita ini keresahannya berkurang akibat adanya PMK ini. Bahwa hewan yang terkena PMK pada dasarnya bisa dikonsumsi, ya, bisa dijual belikan, tetapi memang harus ditreatment dengan sedemikian rupa. Pemerintah harus hadir meyakinkan para peternak, kemudian juga para pembeli, ya, bahwa PMK ini atau hewan ternak yang terinfeksi PMK itu secara hukum itu bisa dijual belikan, tetapi dengan beberapa treatment. Sehingga ini jika pemerintah hadir, ya, kita akan sama-sama memberikan rasa aman baik kepada peternak maupun para konsumen yang akan membeli hewan ternak untuk dikurbankan pada hari raya Id nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit opini. Mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.